Halo guys, balik lagi sama Angel di channel YouTube-nya Otofam TV. Nah, di video kali ini Angel bakal balik buat nge-review Toyota Harrier 2.0 Advance tahun 2014 untuk warnanya dia yang white on black ya. Sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk review dari Toyota Harrier 2.0 Advance tahun 2014 ini ya. Untuk kuncinya dia udah keyless, sudah start stop engine juga. Sekarang kita lanjut untuk bagian depannya dulu nih. Untuk bagian depannya sebenarnya kalau dilihat ini tuh udah ciri khasnya dari Harrier banget ya. Dari depannya aja dia udah beda dibandingkan mobil-mobilnya yang lain. Untuk lampunya sendiri, lampunya ini udah LED DRL projector headlamp ya. Untuk fog lampnya dia ada di bagian bawah, dan di bagian depan ini dia ada corner sensornya. Untuk corner sensor dia ada 4 titik corner sensornya, ada di pinggir sama di tengahnya ada 2 ya. Untuk grillnya ini dia di bagian kap mesin tuh dia ada tarikan listrum sedikit, tapi di bagian tengahnya ini dia pakai accent black gitu, tapi untuk blacknya dia nggak glossy ya, tapi dia tuh nggak nimbul nih untuk emblem di bagian tengahnya. Kalian bisa ngeliat ya, jadi dia tuh ditutupin kaca gitu. Untuk road clearance mobil ini lumayan tinggi, jadi kalian nggak perlu khawatir bakalan ngegesrol. Untuk bagian depan cukup, sekarang kita coba untuk lihat bagian mesinnya ya. Oke, kalau bagian depannya udah, sekarang kita coba ngeliat untuk bagian mesinnya ya. Untuk Harrier ini sendiri dia cc-nya di 2000 cc, untuk tenaga maksimum di 170 PS dan torsi maksimalnya di 350 Nm ya. Untuk kondisinya, walaupun ini tahun 2014, tapi after use mobil ini nggak pernah bekas banjir, nggak pernah bekas tabrak, dan kilometer dijamin asli ya. Untuk bagian atasnya dia udah dilengkapi sama peredam, penyangganya pun dia udah hidrolik ya. Untuk garansinya, kalian bisa cek dulu nih ke Toyota biar kalian lebih yakin ya untuk garansi mobil bebas banjir, bebas tabrak, dan kilometer asli. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Oke, next ke bagian sampingnya. Untuk bagian sampingnya ini kalian bisa lihat ya. Bagian samping itu dia ada lekukan-lekukannya sedikit, tapi sebelum kita ke belakang-belakangnya, kita bahas dulu nih dari bagian bannya dulu. Untuk bannya Harrier ini sendiri dia pakai ukuran 235/55, untuk ringnya di ring 18 ya. Untuk spionnya sendiri dia udah retract, udah elektrik juga. Di bagian pinggirnya nih dia ada lampu sein sampingnya nih ya. Kalian bisa lihat di sini. Terus untuk bagian atasnya dia nggak pakai talang air ya, cuma dia ada panoramiknya juga. Di bagian bawah dia ada tarikan liskrumnya sedikit. Di bagian bawahnya juga ada nih, di bagian sini ya. Untuk handle itu dia udah model tarik, ada aksen liskrumnya, ada smart entry juga. Di bagian kiri ini ada tangki bensin. Untuk bagian belakangnya sekarang kita coba cek. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Ini untuk bagian eksterior terakhir. Di bagian belakangnya ini kalian bisa lihat kalau Toyota Harrier itu agak mancung gitu ya di bagian belakangnya gitu. Untuk lampunya dia lampu sensor dia masih halogen ya, jadi masih bohlam. Terus di bagian atas dia ada spoiler, dilengkapi dengan right non stop lamp. Untuk antenanya dia udah antena modelan new juga. Ini ada wiper belakang. Untuk emblemnya, yang pertama dia di bagian belakang ada emblem Toyotanya. Bagian kiri dia ada emblem Harrier ya. Untuk kamera mundur dia ada di bagian bawah sini. Ini di dekat emblem Toyotanya ya. Untuk sensornya dia juga ada 4 titik sensor ya, sama kayak di bagian depan. Sekarang kita coba buat buka bagasinya. Untuk bagasinya udah elektrik, jadi tinggal hold aja dari bagian kuncinya. Dia udah otomatis kebuka nih.
untuk bagasinya sendiri dia itu luas banget ya, kalian bisa ngeliat ini untuk space bagasinya tuh dia bisa dibilang tuh besar karena emang Harrier ini dia cuma 2 baris aja ya. Terus kalau kalian buka di bagian bawahnya ini kayak biasa ada kunci-kunci sih, kunci roda, kunci dongkrak kayak gitu. Untuk ban serepnya dia ada di bagian bawah ya, ini harus dibuka dulu dua-duanya nih karena dia ada di bagian bawah situ, jadi kita nggak usah tunjukin kali ya. Untuk bagian kirinya dia ada power outlet juga nih. Dan untuk tutup pintu bagasinya dia udah power back door ya, jadi kalian tinggal pencet aja sekali, pintu bagasinya dia udah otomatis. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian interiornya. Oke, sekarang Angel udah di bagian interiornya nih ya. Untuk interiornya dia full black ya, jadi semuanya nih hitam semua. Terus di bagian kursinya, untuk kursinya sendiri dia udah leather seat ya, jadi joknya udah kulit. Terus di bagian belakang kalian bisa duduk bertiga, tapi kalau misalnya mau duduk berdua atau sendiri aja, kalian bisa manfaatin armrest di bagian tengah ini. Nah, ini ada armrestnya ya di bagian tengah. Terus kalau kalian buka, ini ada dua cup holdernya juga. Cup holdernya dia modelnya capit gitu ya. Tapi kalau misalnya mau lebih luas gitu bisa dilipat aja. Dan bagian bawahnya ini ada kisi AC belakang, tapi kalau untuk pengaturannya tetap sentral dari bagian depan ya, kalian nggak bisa atur nih kalau di bagian belakang. Dan ada pocket belakang. Untuk legroomnya ini cukup luas ya, Harrier ini emang cukup nyaman juga, masih ada 1 jengkal jadi nggak sempit. Untuk posisi duduknya pun ini nggak pegel ya, karena dia nggak tegak. Kalau misalnya kalian pengen mundurin, nah ini masih bisa mundur segini. Untuk headroomnya masih ada 1 jengkal juga, terus masih jauh ya. Untuk bagian door trimnya ini dia udah soft touch semua. Ini ada aksen wooden panelnya sedikit. Untuk pengaturan kacanya juga sudah auto ya, di bagian belakang kanan kiri dia udah auto. Di bagian bawah ini ada speaker, ada cup holder. Terus untuk bagian atasnya, nah ini di bagian atasnya dia ada sunroof panoramik ya. Cuman karena kita duduk di bagian belakang, jadi dia panoramik aja, dia nggak bisa dibuka. Ke bagian atas tengahnya dia ada lampunya, bagian belakang juga ada lampu. Sekarang kita coba duduk di bagian drivernya ya. Oke, sekarang Angel udah di bagian drivernya ya. Untuk pengaturan kursinya sendiri ini udah electric memory seat, tapi untuk bagian penumpang kiri depan dia cuma elektrik aja ya, nggak ada memory seatnya. Untuk elektriknya kayak biasanya ada di bagian bawah. Kalau untuk memory seatnya dia ada di bagian door trim sini. Untuk door trimnya sendiri dia udah soft touch. Terus di bagian pinggirnya ini dia ada logo ininya ya, Harrier-nya. Untuk handle pintu dia pakai model accent scrum gini. Bagian bawah dia ada accent wooden panel sama kayak di bagian belakang. Untuk pengaturan kacanya pun 4 kaca ini udah auto semua. Ada windows lock, ada central lock. Ini ada untuk pengaturan spionnya ya, spionnya udah elektrik juga. Di bagian bawahnya ini ada door pocket kecil, ada speakernya juga. Kalau di bagian kanan, nah ini untuk stability control sama tombol start stop engine-nya dia ada di bagian kanan sini. Untuk pintu bagasi juga udah elektrik ya, kalian bisa tinggal pencet aja nih bagian kanan sini. Ini untuk tombol bagasinya. Untuk lampunya dia juga udah auto. Untuk bagian bawahnya lagi ini ada tools buat buka kap mesin sama tangki bensin ya. Sekarang kita next ke bagian setirnya. Untuk setirnya sendiri, untuk Harrier ini dia setirnya nggak berat ya, jadi enteng. Terus dia udah dilapisin kulit juga. Tapi di bagian atasnya dia ada accent wooden panelnya nih. Untuk wooden panelnya sendiri dia glossy gitu ya, jadi kelihatan terang banget nih. Untuk bagian kirinya ini untuk pengaturan modenya sama untuk volumenya ya. Jadi kalian kalau misalnya mau atur volume bisa di sini. Untuk angkat telepon, reject telepon juga bisa di bagian kiri sini. Kalau di bagian kanan ini untuk pengaturan MID-nya. Nah ini ada ini juga ya, line departure assistant-nya, jadi bisa ketahuan untuk kalau misalnya ada mobil di depan kalian deket, ini nanti bunyi sensornya. Untuk cruise control dia ada di bagian kanan bawah. Di bagian kirinya ini ada pengaturan untuk wiper, untuk pengaturan lampunya dia ada di bagian kanan. Dan lampunya ini udah auto ya. Untuk pengaturan setirnya sendiri kita coba. Ini pengaturannya dia ada di bagian kiri ya, dan dia udah elektrik nih. Tuh, dia udah tilt dan teleskopik juga. Jadi kalian tinggal atur aja sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir. Untuk kilometer mobil ini sendiri di 55.000 ya, tahun 2014 kilometer 55.000 dan dijamin kilometernya asli nggak ada gulungan. Sekarang kita next ke bagian head unitnya. Di bagian tengahnya, nah kalau kalian lihat ini head unitnya dia udah Android ya. Kalian bisa lihat ini untuk head unitnya, jadi kalian bisa sambungin internet. Jadi harus nyambung internet dulu ya baru bisa dipakai nih untuk Chrome dan lain-lainnya. Untuk penggunaan sih sebenarnya sama aja. Ini untuk menunya ini bisa pakai Bluetooth, mau pakai radio juga bisa. Untuk car settingnya ini kalian bisa atur di sini semuanya. Untuk ke menu home bisa
dipencet juga dari bagian kiri sini. Untuk volumenya juga bisa diatur manual ya. Di bagian atasnya ini ada tombol untuk lampu hazard. Ini ada kisi AC-nya, ada jamnya juga ya, bisa kalian atur juga untuk hour sama minutes-nya. Untuk pengaturan AC-nya, dia AC-nya udah dual zone ya, kalian bisa ngeliat di bagian tengahnya. Nah ini untuk rear AC-nya, jadi rear AC belakang. Terus kalau kalian mau nyalain, ini ada di bagian kiri sini, mau matiin tinggal dipencet aja. Ini untuk fan-nya ada di bagian atas, bagian kanan ini untuk posisinya ya. Bagian bawahnya lagi ini ada untuk heater seat-nya ya, jadi bisa kursinya tuh ada penghangatnya. Untuk persneling dia ada di bagian tengah. Untuk transmisinya dia otomatis, dan di bagian tengahnya ini dia ada langsung wooden panelnya lagi nih. Tapi kalau di bagian pinggir dia perpaduan antara warna silver sama black glossy gitu. Bagian tengahnya lagi, ini kalau kalian buka ada 2 cup holder ya. Ini ada 2 cup holder, ada power outlet 12 volt di bagian tengah. Untuk armrest tengahnya, ini ada console box, dan console box ini cukup besar juga, dan dia ada ini ya, ada power outletnya lagi nih di bagian dalam sini. Untuk bagian atasnya, yang pertama ini ada sun visor-nya. Untuk sun visor dia juga udah dilengkapi sama kaca sama lampu. Untuk lampunya dia udah auto. Dan kalau kalian lihat emang itu banyak tulisan Jepang ya, karena Harrier ini emang dia tuh mobilnya mobil build up. Di bagian tengahnya lagi ini ada lampu baca bagian tengah. Ini untuk pengaturan dari ininya ya, sunroof atasnya nih. Jadi kalian bisa buka sama bisa tutup. Ini udah elektrik semua. Kalau misalnya kalian ngerasa silau tinggal ditutup aja. Terus kalau di bagian dashboardnya, ini dashboardnya dia belum soft touch ya kalau di bagian belakangnya sini. Tapi kalau bagian depannya dia udah soft touch. Bagian lacinya masih ada juga, buku-bukunya masih lengkap. Oke, jadi mana nih guys? Kalian kan udah ngeliat ya untuk review dari eksterior dan interior Toyota Harrier 2.0 Advance tahun 2014 yang warna putih nih. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya ini sekitar 9 jutaan ya. Untuk OTR-nya ini masih sekitar 400 jutaan. Untuk harga pastinya bisa langsung cek aja di website kita di www.autofam.net. Dan kita juga punya nih Harrier untuk yang warna hitam. Jadi kalau misalnya kalian kurang suka sama warna putih, kita juga ada yang warna hitam. Buat info lanjutnya, kalian bisa langsung aja hubungin ke nomor WhatsApp Angel di 0813 8787 6800. Nanti Angel tulis di bagian deskripsi ya, termasuk untuk lokasi showroom kita yang di Mangga 2 Square sama di Cibubur. Buat yang pengen kepo-kepoin Instagram Angel, kalian bisa langsung juga cek Instagram Angel di @angel_autofam. Dan yang terakhir, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!